Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak Ustaz, siswa 4 Zaid. Semoga semuanya anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar hafalan dan murajaahnya di rumah. Insyaallah anak-anak Ustaz semuanya calon-calon hafiz Quran, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, calon-calon pemimpin kota Batam. Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat, yang tentunya berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran dan Hadis. Lihat di bab 1. Al-Quran surat Nuh ayat 1 sampai 10. Insyaallah semuanya anak-anak Ustaz sudah hafal. Ustaz coba di sini tanya, kita coba tanya jawab. Di saat Ustaz tanya, silakan antum menjawab di rumah. Tapi jawab dengan sportif dan jujur. Tutup bukunya. Kita mulai. Surat Nuh terdiri dari berapa ayat? Yaitu 28 ayat. Surat Nuh termasuk ke dalam golongan surat apa? Yaitu surat Makkiyah. Surat Nuh diturunkan sesudah surat apa? Yaitu sesudah surat An-Nahl. Kenapa dinamakan dengan surat Nuh? Ya karena banyak membahas kisah-kisah Nabi Nuh. Surat Nuh ini terdapat di dalam Al-Quran, terdapat pada urutan yang keberapa? Urutan yang ke-71. Yaitu terdapat setelah surat Al-Ma'arij dan sebelum surat Al-Jin. Kita lanjutkan. Nabi Nuh juga disebut juga dengan Abul Basar. Pertanyaannya, apa itu Abul Basar? Yaitu bapak seluruh manusia. Kita lanjutkan ke pengertian ikhfa. Berapa huruf ikhfa? Yaitu 15. Apa arti huruf ikhfa? Yaitu menyembunyikan atau menyamarkan. Salah satu contoh sambil. Lihat di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 1. Misal An-Azir, yaitu huruf nun bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf za. An-Azir. Contoh yang kedua. Min qabli ayya. Lihat. Min qabli, yaitu huruf nun bertemu dengan huruf qa. Itu salah satu contoh huruf ikhfa di dalam Al-Quran surat Nuh ayat pertama. Sekarang silakan anak-anak Ustaz buat 10 ikhfa, huruf ikhfa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian buat di dalam catatan atau di dalam kertas, buat keterangannya. Misal surah Al-Baqarah ayat 50, kemudian surah Al-Baqarah ayat 100, surah Al-Baqarah ayat 25 misalnya. Nanti anak-anak Ustaz foto dan kirimkan ke Ustaz untuk nilai Quran hadisnya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk mengenai terjemahan Al-Quran surat Nuh, silakan anak-anak Ustaz lihat di
halaman 4 dan halaman 5. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Nuh itu berdakwah di tengah-tengah kaumnya berapa lama? Yaitu kira-kira 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh juga termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Pertanyaannya, apa itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu Rasul yang mempunyai tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Selanjutnya, berapa jumlah Rasul Ulul Azmi? Yaitu jumlahnya ada 5. Lihat di halaman 5, yang pertama, seluruh dakwah Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwahnya sama, yaitu menyeru umat manusia untuk bertauhid yang murni dan melarang berbuat syirik. Yang keduanya, dalam kisah itu terdapat adab dalam berdakwah. Adab dalam berdakwah. Nah, anak-anak Ustaz juga, insya Allah anak-anak Ustaz semuanya juga memiliki adab yang baik adab anak-anak terhadap guru-guru, adab terhadap teman-teman, adab terhadap orang tua, dan adab di rumah. Insya Allah anak-anak Ustaz semuanya adabnya yang baik-baik. Kita lanjutkan, lihat di yang ketiga. Jika umat manusia telah durhaka melebihi batas, maka di dunia akan didatangkan azab. Tapi insya Allah anak-anak Ustaz semuanya tidak ada yang durhaka. Semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang sopan kepada sesama dan juga kepada orang tua. Dan juga anak-anak Ustaz adalah anak-anak yang taat dalam beribadah, insya Allah. Kemudian lihat di halaman 6. Itu ada kosakata sebanyak 20. Silakan anak-anak Ustaz hafal 10 kosakata. Pilih mana yang anak-anak Ustaz, yang menurut anak-anak Ustaz lebih mudah dihafal. 10 kosakata. Oke. Untuk hari ini pelajaran Quran hadis kita cukupkan sampai di sini. Ingat dari pertanyaan tadi, kalau ada anak-anak Ustaz yang tidak bisa menjawabnya, silahkan dipahami lagi dan dihafal lagi apa yang Ustaz sampaikan tadi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, hafalan dan murajaahnya, serta ibadah-ibadah lainnya. Saya sudahi dengan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.